Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat database pencarian sederhana pada perpustakaan. Langsung saja kita langsung bahas. Saya pada kesempatan kali ini membuat sebuah database perpustakaan, yaitu database perpustakaan Smart. Adapun ini setelah hasil dari kita buat, ini adalah database pencarian sederhananya. Nah, kita klik ini, lalu kita klik ini, langsung muncul ID anggota, nama peminjam, judul bukunya, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, real pengembaliannya, lama dipinjam oleh pemustaka, serta dendanya. Nah, bagaimana sih cara membuat database pencarian sederhana perpustakaan ini? Ayo langsung saja kita bahas. Ini, ini adalah tabel-tabel referensinya yang akan kita masukkan ke dalam database pencarian sederhananya. Dalam tabel-tabel ini saya bikin ada ID anggota, nama peminjam, judul buku, jumlah buku yang dipinjam oleh pemustaka, tanggal pinjamnya, tanggal pengembalian, real pengembaliannya, lama pinjam, lalu keterlambatan, denda, serta statusnya. Ini beberapa tabel data-data informasi yang saya bikin yang menurut saya yang dibutuhkan oleh perpustakaan tersebut. Lalu ada ID anggota. ID anggota ini informasinya seperti ini saya bikin 130123 semuanya 13 formasi awalnya. Kenapa 13? Karena saya mengajukan referensi saya yaitu dari KTP. Kenapa? Di setiap KTP itu kan ada awalnya itu kode-kodenya setiap provinsi. Jika kode pada Provinsi Sumatera Barat yaitu 13, misalnya perpustakaan tersebut berada di Sumatera Barat, maka saya membuat kode awalnya itu 13. Terserah teman-teman, misalnya teman-teman berada di Sumatera Utara, maka kodenya 12. Itu terserah teman-teman sekalian buat formasi dari ID anggotanya. Lalu 0123 ini adalah nomor dari anggota perpustakaan itu. Kapan dia mendaftar? Dia mendaftar itu pada urutan yang keberapa. Itu ID anggotanya. Lalu langsung saja kita membuat database pencarian sederhana perpustakaan tersebut. Nah, lalu kita membuat database-nya ini menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa kita gunakan rumus VLOOKUP? Yaitu data-data rumus VLOOKUP itu artinya itu vertical lookup. Bagaimana di mana tabel-tabel referensi kita itu atau tabel database kita itu memanjang ke bawah. Ini adalah kata kunci informasinya ID anggota, yaitu ID anggota itu memanjang ke bawah apanya aturannya bukan misalnya di sini ID anggota bukan memanjang ke samping. Makanya kita gunakan VLOOKUP yaitu vertical lookup. Lalu pada saat membuat database pencarian sederhana ini kita harus memiliki satu acuan atau satu kunci informasi yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini saya membuat acuan kunci kata kuncinya yaitu berada pada ID anggota. Itu ID anggota. Klik, kita copy, kita klik di sini, paste. Maka 13013 ini akan menjadi kata kunci kita dalam membuat database pencarian sederhana. Baik, langsung saja kita bikin database pencarian sederhananya, yaitu nama peminjam. Nah, langsung saja kita bikin sama dengan VLOOKUP, buka kurung, dimintanya ada lookup value. Lookup value ini adalah informasi kata kunci yang kita mau atau yang kita pakai untuk data nama peminjam kita ini. Apa kata kuncinya tadi yang kita bikin yaitu adalah patokan kita yaitu ada ID anggota. Lalu kita klik aja pada sini ID anggota ini, klik, maka langsung muncul D20. Lalu setelah itu kita klik titik koma.
Kenapa kita titik klik koma itu pada rumusnya? Adapun pada sebagian laptop atau Microsoft Excel pada laptop teman-teman sekalian, ada yang mintanya itu koma, ada yang minta titik koma. Kebetulan pada Microsoft Excel saya ini rumusnya dimintanya itu titik koma. Jadi misalnya teman-teman bilang nih, oh, udah klik titik koma tetapi tidak bisa, maka berarti rumusnya itu koma. Nah, kita lihat yang di sini, ya. Lalu setelah itu, setelah klik titik koma, dimintanya ada tabel array. Apa itu tabel array? Tabel itu adalah tabel mana yang kita jadikan atau yang kita pakai sebagai tabel referensi kita. Nah, tabel yang kita pakai pada tabel referensi kita yaitu tabel yang ini. Mulai dari ID anggota ini, kita blok, klik sampai di sini. Nah, nah, setelah itu kita klik F4. Ya. Apa sih tujuan dari kita klik F4 ini? Tujuannya supaya tabel kita itu, tabel referensi kita ini, dia itu tidak bergeser. Mas, makanya kita klik F4, jadi dia itu terkunci di situ. Lalu kita titik koma lagi, lalu ada perintahnya call index name. Apa itu call index name? Setelah itu kan kita mau mencantumkan masukkan data nama peminjam. Mintanya itu call index name ini, nama pinjam ini pada tabel referensi kita itu dia itu berada pada kolom berapa. Nah itu ID anggota berada di kolom pertama, nama peminjam berada di kolom kedua, maka kita klik 2 karena dia berada di kolom kedua. Lalu setelah itu kita klik titik koma lagi. Nih ada perintahnya true and false. Maka teman-teman sekalian pastinya 99% teman-teman akan klik false. Klik false atau teman-teman klik 0. 0 dengan false itu sama. Kenapa harus kita klik false atau 0? Tujuannya supaya data-data yang kita masukkan itu tak bergeser atau data-data kita itu benar atau tidak error, maka data-data itu akan dikuncinya. Klik 0, lalu buka kurung, lalu kita klik enter. Maka langsung muncul nama peminjamnya itu pada ID anggota 130123, nama peminjamnya adalah Agil Saputra. Lalu kita atur dulu perataan dari ini. Kita atur di sebelah kiri biar sama-sama rapi ya, biar rapi tabel kita nantinya. Lalu setelah itu kita masukkan lagi data dari judul buku. Sama juga kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Ada perintahnya yaitu lookup value sama tadi ke acuan kita yaitu ada pada ID anggota ini kata kunci kita. Titik koma, lalu ada tabel array, kita samain seperti tadi, kita blok lagi tabel referensi kita ini dan tabel ID anggota sampai dengan status. Setelah itu kita klik lagi F4. Lalu setelah itu titik koma, setelah itu ada perintah kolom index name. Judul buku ini berada pada kolom berapa? 1, 2, 3. Berarti 3, titik koma, 0. Kita lagi 0, supaya terkunci. Enter. Jadi, sudah masukkan judul bukunya usul VK. Lalu kita mau masukkan tanggal pinjam. Nah, kalau tanggal pinjam ini ada pula aturannya yang harus kita perhatikan. Kalau ID anggota, nama peminjam, judul buku, maka pada menu ini adalah general. Tetapi kalau berada pada tanggal, maka formatnya harus berbeda. Kenapa? Karena ini formatnya general atau formatnya teks. Kalau ini tanggal pinjam, tanggal pengembalian, serta real pengembalian, maka format di sini harus date karena dia tanggal. Lalu kita blok dari tanggal peminjam, tanggal real pengembalian, lalu more number formats, lalu kita klik date, lalu OK. Nah, setelah itu baru kita masukkan lagi sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya sama kata kuncinya ini, lalu titik koma, lalu kita blok lagi untuk memasukkan tabel array-nya, lalu klik F4, lalu titik koma, lalu kolom index name,
Tanggal pinjam ini berada pada kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5 berada di kolom kelima, titik koma, 0. Lalu tutup kurung, enter. Maka sudah bersatu ini tanggal pinjaman tanggal 20 bulan 8 tahun 2023. Lalu tanggal pengembalian juga sama dengan V lookup buka kurung, kata kuncinya ini klik titik koma, lalu table array blok, itu klik F4 lagi, titik koma lagi, lalu kolom index name-nya, tanggal pengembalian berada pada kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berada di kolom ke-6, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Lalu sama juga yang real pengembaliannya sama dengan V lookup buka kurung, klik ini ID anggota sebagai kata kunci kita, titik koma, lalu perintahnya table array, blok lagi, lalu klik F4 lagi, titik koma, kalau index name-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik koma lagi, 0, kurung, enter. Lalu lama pinjamnya. Jadi berapa lama dipinjamnya itu sama dengan V lookup klik titik koma klik F4 titik koma kolomnya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 titik koma lagi, tutup kurung, enter. Lalu denda juga sama dengan V lookup buka kurung, ini kata kunci kita, titik koma, table array kita, nih blok lagi, klik F4 lagi supaya tidak bergeser, titik koma, kolom index name-nya, tindak itu berada pada kolom yang ke-10. Titik koma, 0, enter. Dah. Jadi semuanya sudah termasuk ini. Misalnya kita hapus ini kan. Hapus. Terus kita masukkan misalnya 13.00.20, enter. Maka akan berubah dia namanya, nama peminjamnya Syifa Fauzia ini. Judul bukunya layanan perpustakaan. Tanggal dia meminjam tanggal 9 bulan 10 tahun 2023. Tanggal pengembaliannya itu tanggal 16 bulan 10 tahun 2023. Lalu real pengembaliannya tanggal 19 bulan 10 tahun 2023. Lama dia meminjam itu selama 10 hari, maka dia dikenakan denda sebanyak 1.500. Nah, gimana sih caranya kita tuh tidak perlu mengetik-ngetiknya atau mengubahnya? Mana tahu kita kan salah contohnya ini 13. Contohnya kita bikin misalnya, nolnya ada 3, 20, enter. Maka akan error karena tidak ada maka tidak ada 13.00.20. Bagaimana supaya ini tidak error nantinya? Langsung saja, maka kembali, kita hapus, kita hapus lagi. Ini apa tadi ya? Bagaimana caranya supaya dia tidak hapus lagi ya? Nah,
Hapus lagi, kita masukkan lagi 13.00.20, enter. Ini tadi hilang ya, kita coba lagi, kita masukkan lagi, terus sama dengan itu karena kesalahan kita tadi kan, maka v look up buka kurung, nah v look up buka kurung, lalu ini kata kunci kita, lalu titik koma, table array-nya ini, ya, lalu titik koma lagi, kolom indeksnya keberapa, yang kedua, titik koma 0, dah dimasuk dia lagi kan, 13.00.20 Syifa Fauzia layanan perpustakaan. Lalu setelah itu gimana sih caranya supaya kesalahan kita tadi tidak terjadi? Maka kita pergi ke menu data, klik data validation. Ini ada kan pertanyaan allow any value. Maka kan panduan kita ini list. Maka list, nah, lalu klik tanda panah ini. Lalu kita blok. Kecuali kita kan ID anggota, maka kita blok dari sini sampai sini. Maka kita klik enter, dia muncul. Maka langsung kita klik oke. Nah, yang muncul kan tanda panahnya di sini. Langsung muncul. Jadi kita itu tidak melakukan kesalahan yang fatal. Bisa saja kan kita salah mengklik tadi kan. Nah, kalau di sini kita tinggal klik doang lagi, langsung muncul semuanya. Nah, kita klik ini dengan 13.00.12 nama pinjamnya, coba lihat dari tabel ini. Benar apa tidak? Nih, 13.00.12 nama peminjam Dana Wibowo, judul bukunya Ilmu Al-Quran dan Hadis, tanggal pinjamnya tanggal 7 bulan Juli tahun 2023, tanggal pengembaliannya itu tanggal 14 bulan Juli tahun 2023, real pengembaliannya tanggal 12 bulan 7 tahun 2023, lama dia meminjam selama 5 hari, lalu dia tidak dikenakan denda, statusnya kalau sudah dikembalikan. Nah, inilah hasil dari database pencarian sederhana kita. Misalnya kita mau mengasih warna pada tabel kita ini juga bisa, lalu kita klik ini, klik, blok ini kan, biar berwarna, biar cantik dilihat ya. Klik lagi, pergi ke menu home, klik ini, kita kasih warna kuning biar menarik, terserah teman-teman sukanya warna kuning mau warna hijau. Ini juga kita klik lagi sama yang di atas, terserah. Inilah hasil dari database pencarian sederhana kita. Itulah tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.